Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kesempatan yang sangat bahagia. Insya Allah pada malam hari ini sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabatnya, dan semoga kita juga mendapatkan setitik syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sahabatku ya, kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan kita atas limpahan rahmat ya, serta hidayahnya kepada kita semua, yang tentu dan pastinya pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa lagi, bersua kembali lewat media ini ya. Saya akan membahas ya, sedikit banyak tentang Gus Samsudin yang kemarin dalam kondisi yang kritis karena kebakar ya. Kemudian Kang Pandawa sama Kang Badar yang masih dalam kondisi belum ditemukan, walaupun sudah ada kabar tapi belum pasti ya. Kabarnya itu kan namanya kabar burung, tapi kita kalau lihat Gus Samsudin sekarang sudah siuman dan sembuh, alhamdulillah ya. Nah, kita juga tidak tahu siapa yang menolong Gus Samsudin, siapa yang menyembuhkan Gus Samsudin ya. Yang penting kita tetap bersyukur, alhamdulillah, bahwa orang yang mungkin kita pandang orang yang sabar, yang tulus ikhlas, yang punya akhlak yang baik, masih dalam kondisi keadaan yang sehat atas limpahan, atas keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti yang sudah saya lihat ya sahabat, kita akan menceritakan lagi bagaimana Gus Samsudin mendatangi di tempatnya Gus Idris, mendatangi di pondoknya Gus Idris ya. Dan kebetulan beliau juga ya mungkin ada perhitungan ya, sama seseorang yang tentunya dalam pembahasan kali ini saya mengatakan tujuan satu yaitu silaturahmi Gus Samsudin kepada Gus Idris serta keluarganya dan para santri-santrinya. Dan yang kedua ingin meluruskan tentang apa yang kemarin terjadi kepada Gus Samsudin yang dinyinyirin sama Mamas Karyo. Nah, di situ kebetulan Mas Karyo ada di situ, Joker ada di situ, Bang Radit juga ada di situ. Cukup sudah, artinya di sini ya, tuan rumahnya Gus Idris. Dan permasalahan ini sebagai apa ya, pembelajaran lah buat kita semua. Yang inti dan pokoknya seandainya sesama spiritual jangan saling ada iri, karena rezeki udah ada yang ngatur. Pada dasarnya kan seperti itu. Dalam bahasa pepatah mengatakan kerja podo rezeki bedo ya, kerja podo rezeki bedo. Jadi sesama spiritual, sesama orang spiritual itu seandainya sisi lain ya banyak tamunya, yang sisi sebelah sepi, jangan saling menghujat, jangan saling nyinyir, jangan saling tunjuk ya, karena ini ada ininya, karena adanya, jangan. Jadi ayo bersatu, ayo kita ciptakan suasana harmonis, suasana yang enak, nyaman. Itu yang maksud saya. Jadi yang dikatakan nyinyir ini di sini saya artikan ya dalam hal positif aja
Ya, nyinyirnya sebenarnya nyinyir dalam memperbaiki, menurut saya gitu, supaya kita itu lebih ya melihat jati diri kita sebenarnya kayak apa ketika orang nyinyirin kita. Di situ ada kekurangan, ada kelebihan, nanti kita akan tahu karena nyinyiran orang. Ya, jadi di situ kita bukan nyinyirin karena pengen musuh sebenarnya. Ya mungkin awal ceritanya mungkin bisa jadi Mas Karyo ini nyinyirnya karena kepengen ya mungkin adu ya, entah itu adu argumen, entah itu adu mulut, entah itu adu kesaktian, entah itu adu apa ya, fisik, nggak tahu. Tapi ternyata ya di sini ketika mereka bertemu di satu tempat, di tempatnya Kusitris, ya sebelum mereka itu saling ya tabayun, ya, sempat juga adu ilmu hikmah. Ya, bahkan saya lihat antara Mas Karyo, Bang Radit, Gus Samsudin, ya Joker Ganas yang melihat juga ada di situ. Sepertinya mereka ini memang cuma menguji diri mereka masing-masing, tapi bukan bertujuan untuk ini loh saya ya gitu, bukan untuk takabur, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer-pameran atau riak, bukan. Di situ ya untuk penyambutan ketika dia tuh bertemu ya sedikit ada seperti itulah ya permainannya kan gitu. Jadi di situ anggap aja lah hiburan. Kalau kita menganggap hiburan, insya Allah ya, apapun yang bentuknya hiburan kita akan merasa terhibur. Walaupun toh di situ ada pembelajaran yang harus kita petik, ya, tapi setidaknya kita menganggap itu adalah hiburan. Ya, nah, jadi pembahasan kali ini juga mengenai permasalahan antara konfliknya Gus Samsudin sama Joko Arek serta Opa beserta komplotannya. Jadi mereka ini yang pasti dan jelas sekali masih bermusuhan dan masih belum ada titik terang. Ya, karena antara Mbah Din atau Gus Samsudin ini sama Opa Pian serta Joko Bengek, Allahu Akbar. Agak ngantuk sahabat karena udah malam ya. Ngopi dulu lah, ngopi dah. Alhamdulillah. Jadi permasalahan antara Opa Pian, Joko Bengek melawan Gus Samsudin ini belum ada titik terang. Mereka ini saling ancam-mengancam, dan bahkan si Joko Bengek ini ya akan menghancurkan semua golongan putih. Nah, di sini yang paling ditakutkan untuk para spiritual seandainya ini terjadi perang besar ya yang bergelut di lingkungan padepokannya Gus Samsudin. Nah, alhamdulillah juga sahabatku ya. Jadi Gus Samsudin ini datang ke tempatnya Kusitris. Yang jelas satu silaturahmi, yang kedua ada pembicaraan khusus yang mengenai konfliknya beliau. Jadi seperti Mas Karyo juga udah diajak, bukan sekedar minta bantuan ya, tapi ayo kalau kamu menganggap saya sahabat, menganggap kamu saudara ya, ini saya masih diuji, ini saya masih ada ujian, saya difitnah, saya dizolimi oleh Joko Arek sama Opa Pian serta komplotannya. Bukan masalah Gus Samsudin tidak mampu, bukan masalah Gus Samsudin tidak bisa mengatasi hal itu, tapi sebagai sahabat yang sudah dianggap saudara sendiri, ya nggak ada salahnya memberikan suatu ya unek-unek, katakanlah seperti itu, cerita yang mengenai tentang dirinya masih dizolimi oleh Joko Arek. Insya Allah nanti ini si Mas Karyo, Joker Ganas serta para spiritual lainnya seperti Kusitris, ya Bang Radit dan lain-lainnya, insya Allah nanti akan berkumpul semua, dan saya juga akan berkumpul insya Allah. Yang penting kita bersatu ya, tetap bersatu, dan kita ayo
ciptakan kedamaian, ciptakan keselarasan sesama spiritual supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Nah, karena di luaran sana menganggap permasalahan Joko Bengek ini kepada Mbah Din dianggap ini adalah konten biasa, dianggap ini adalah dobol-dobolan, ludruk ya. Dianggap ludruk sahabat. Makanya di sini Mbah Din menciptakan suasana yang agak kondusif. Datanglah ke tempatnya Gus Idris ya, kebetulan para spiritual lainnya ada di situ. Nah, saling merembuk, saling membicarakan itu, ayo kita gempur kezoliman yang diciptakan sama Joko Bengek. Karena Joko Bengek ini kalau tidak cepat-cepat kita selesaikan, komplot-komplotannya tidak dihanguskan, nanti akan raja lela di mana-mana. Nah, intinya di sini sahabat ya, minta doa dan dukungan ada. Tidak ada lebih, doa dan dukungannya. Semoga apa yang terjadi nantinya tidak menimbulkan, tidak ada korban jiwa. Itu aja. Orang lain menganggap itu ludruk, menganggap itu ketoprak, itu dagelan zaman now ya. Itu adalah dobol-dobolan, terserah mau mengatakan apa ya. Bagi mereka-mereka yang tidak suka hiburan, bagi mereka yang tidak mau untuk menonton, ya tidak masalah. Gus Samsudin juga mengatakan seperti itu. Hal-hal terkait masalah konten itu mau dianggap dobol-dobolan, mau dianggap ini adalah settingan, terserah. Nah, itu aja ya, gitu aja repot ya. Jadi semua kembali kepada netizen, kembali kepada penontonnya, bisa menilai seperti apa. Mungkin untuk saat ini netizen banyak yang tanya, banyak yang tanda tanya tentang Gus Samsudin ini kok bisa selamat waktu dibakar ya, dan yang menolong siapa? Kok tahu-tahu udah 2 hari kemudian sampailah ke tempatnya Gus Idris ya. Subhanallah, ini ilmu apa? Ataukah ada orang yang menolong ketika dibakar itu? Mereka lengah, ada yang narik. Itu kita tidak tahu ya, Allahu alam. Itu rahasia. Dan saya juga ini masih menyelidiki ya, menyelidiki ini siapa sebenarnya sosok ataupun orang yang menolong Gus Samsudin. Ataukah Gus Samsudin sendiri yang waktu dibakar dia langsung kabur. Itu ini saya juga masih mencari tahu infonya. Cuma yang saya dapat malah infonya Joko Bengek ini semakin mengancam dan semakin menjadi nunggu tanggal main hari hanya. Nah, seperti itulah dengan bahasanya. Jadi kita harus waspada dan hati-hati, lebih hati-hati nih ke depan ini ya. Jadi begitulah sahabatku, kalau orang sudah benci dengan jalan apapun dia lakukan, tidak memandang di situ ada siapa, dosa ndaknya, pokoknya hajar. Itu prinsipnya Joko Bengek ya. Itu prinsipnya Joko Bengek seperti itu. Jadi sahabat-sahabat semua jangan kaget seandainya Mbah Din ini kondisinya emang sekarang sudah sembuh ya. Sekarang Mbah Dinnya ini sudah, badannya sudah sehat dan bisa datang ke tempatnya Gus Idris. Nah, ini yang menjadi banyak tanda tanya kepada para netizen. Netizen ini banyak tanda tanya, pasti ini permainan, pasti ini anu dan itu, alas pokoknya gitu-gitulah ya. Pasti banyak yang nanya. Dan saya juga tuh ya nanya-nanya ke orang-orang yang dekat ya, orang-orang yang pernah berdampingan sama Mbah Din ataupun Kang Pandawa serta Kang Badar serta dan lainnya lah ya. Banyak yang saya tanya, banyak yang saya telepon, tapi mereka juga mengatakan ini masih dirahasiakan ya, masih dirahasiakan, belum berani dibuka. Nah, artinya takut nanti ya si Joko Bengek ini tahu kelemahannya Mbah Din. Kalau Mbah Din mempunyai sesuatu lah, katakan ilmu umpamanya ya, dia bisa selamat.
Jadi takutnya nanti siapa yang nolongin, umpamanya yang nolong terus diancam, umpama Mbah Din ini selamat karena diri sendiri ya, dan dikatakan punya ini dan itu, takutnya kedengaran Joko Bengek. Karena Joko Bengek ini jelas-jelas mau mengancam dan mau merobohkan Mbah Din serta para spiritual yang lainnya. Dan kita ini harus membendung bagaimana supaya nggak terjadi hal itu. Tidak ada kezoliman, tidak ada kerusakan-kerusakan ya. Jadi kita doakan aja lah. Entah bagaimana ya sahabatku, seandainya ini terjadi betul, Mbah Din dibakar terus hangus, tinggal tulang belulang umpamanya, bahkan tulangnya tidak ada karena habis kebakar, kenapa kok tidak lapor polisi? Nah, yang tanda tanya seperti itu banyak ya, bukan 1-2 orang. Bahkan netizen yang berkomentar di tempat saya, kalau itu terjadi kezoliman, terjadi ya kriminal yang disebabkan dua kubu ini ya, yang menyebabkan terjadinya seperti itu, dan semua ini harus dilaporkan ke yang berwajib, dilaporkan ke polisi. Kenapa polisi tak diem? Karena netizen banyak yang tanya di situ ya, kenapa kok nggak dilaporin aja ke polisi biar ditangkap semua. Nah, ini yang menjadi tanda tanya juga, kenapa kok tidak dilaporin ke polisi. Tapi menurut saya jawabannya simpel aja ya, pengen menyelesaikan secara kesatria, tidak melalui jalur hukum negara. Jadi jalur hukumnya jalur hukum keluarga, kekeluargaan. Selagi orang itu masih bisa dibenahin, selagi orang itu masih bisa dirangkul ya, masih bisa welingi, diomongi, diwejangi, ayo kita dengan cara itu pelan-pelan masuk ke ranah hatinya, pelan-pelan masuk ke ranah pikirannya, bukan hipnotis, bukan. Tapi kita dengan cara itulah kita mendekati mereka. Kalau mereka tetap tidak bisa, ya terpaksa nanti jalur hukum negara yang berjalan. Itu jawaban saya, menurut saya seperti itu. Dan pasti Gus Samsudin juga ada alasan lain. Kalau tidak alasan seperti ini, pasti ada alasan lain. Karena Gus Samsudin sendiri pasti mempunyai taktik atau tata cara untuk menghadapi mereka sendiri ya. Itu sangat luar biasa, taktiknya tidak perlu disuarakan ya. Itu jadi untuk masalah Kang Jalu, Pandawa, Badar maksud saya ya, Kang Badar sama Pandawa sama Badar yang kondisinya sekarang ini nggak tahu kita seperti apa mereka, doakan aja mereka selamat. Apapun yang terjadi kepada mereka pokoknya selamat. Entah dia siapa yang nolong, entah itu apa gimana, pokoknya selamat. Karena ilmu yang paling tinggi itu ilmu selamat, tidak ada ilmu lain ya. Katakanlah seandainya itu Gus Samsudin sakti umpamanya ya, tapi kalau tidak ada ilmu selamat, tidak akan selamat ya mati juga, ya cilaka juga. Nah, di sini ilmu yang paling utama itu adalah ilmu selamat. Tidak perlu ilmu kebal tembak, kebal bacok ya. Tidak perlu ilmu kebal anti cukur, tidak perlu. Pokoknya ilmu selamat sajalah. Tidak perlu pakai kebal, tidak perlu pakai apa. Ilmu selamat. Orang kebal belum tentu selamat. Kebal tembak belum tentu selamat, masih ada pengapesannya. Kebal bacok belum tentu ya, bisa menghilang, belum tentu selamat. Tapi kalau kita minta ya ilmu selamat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita, niscaya Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Bukan karena minta kebal kepengin selamat, tapi mintalah selamat. Nah, itu aja. Orang yang mau menzolimi kita nggak jadi, orang yang mau memukul kita nggak jadi ya. Orang yang mau memfitnah kita masih berpikir 2-3 kali ya, karena nggak ada kesalahan kok mau difitnah, kan gitu. Intinya selamat di situ
Tapi kalau orang yang udah mempunyai ilmu kebal tembak, kebal bacok, insya Allah dia akan malah hidupnya itu sepertinya ya karena mempunyai sesuatu yang seperti itu, biasanya ya seperti itu buat gul-gulan ya, karena dirinya ini menganggap dirinya paling wow, orang medas papak paluning pandi ya, bahasanya seperti itu ya. Tapi zaman sekarang orang kebal itu berkurang. Sekarang ilmu selamat, ilmu welas asih itu yang paling utama ya. Mari sahabatku, sedulurku, sedaya mawon ya, monggo unjuk kopine nggih. Nih kopinya kopi susu sahabat ya. Nah, jadi sahabat-sahabatku semua di luar sana, apabila menyaksikan tayangan ini bukan berarti saya itu mengada-ngada. Ini adalah cerita saya ya, ini adalah cerita versi saya. Tapi kalau menceritakan tentang diri saya ya, tapi kalau yang saya ceritakan tentang Gus Samsudin ya, itu mungkin bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi seperti itu yang seperti saya ceritakan tadi. Gus Samsudin bisa selamat seperti apa, yang nolong siapa, itu masih dirahasiakan sahabatku ya. Jadi Allahu alam, hanya Tuhan yang tahu lah. Tetap kita yang penting berdoa dan berdoa semoga selamatan ada ya, dan tidak terjadi lagi kericuhan ya. Tapi tetap ini akan terjadi karena tapi Gus Samsudin insya Allah bersatu sama spiritual lainnya untuk membendung, untuk melumatkan golongan-golongan seperti Joko Arek ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu sahabatku. Nah, nanti kita sambung lagi. Ada kurang dan lebihnya, ada tutur kata yang mungkin kurang pas ataupun menyakiti perasaan hati sampean, saya Mbah Jenggot ya, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai.